Hai teman-teman, selamat datang kembali di Ruang Tengah Cita bersama saya, Masita Kristalin. Teman-teman tentu sering mendengar mengenai cita-cita Indonesia maju. Sebenarnya apa sih cita-cita Indonesia maju itu? Jadi, Indonesia ingin menjadi negara maju di tahun 2045 saat ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-100 tahun. Nah, untuk mencapai menjadi sebuah negara maju, tentu ada hal-hal yang harus dilakukan sebuah negara ya. Hal-hal yang sifatnya struktural dan jangka panjang. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai hal-hal yang harus dilakukan tersebut. Selamat menyaksikan! Untuk menjadi negara maju, sebuah negara perlu melakukan berbagai kebijakan ekonomi yang tepat dan efisien. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut bisa kita bagi ke dalam dua bagian ya, kurang lebih. Pertama adalah dari sisi demand atau dari sisi permintaan, ini adalah kebijakan-kebijakan yang sifatnya jangka pendek. Dan yang kedua adalah dari sisi supply, yaitu kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih jangka panjang. Nah, untuk bisa lebih menggambarkan berbagai jenis kebijakan tersebut, kita bisa lihat dalam kurva bisnis cycle berikut. Nah, di sini output suatu negara itu biasanya digambarkan dengan PDB atau produk domestik bruto. Kita selalu melihat dari sisi PDB real ya, artinya PDB yang sudah mengeluarkan dampak inflasi dalam perhitungannya tersebut. Karena kalau kita lihat misalnya negara berkembang seperti Indonesia punya inflasi di atas 3-4%, maka nominal GDP itu akan selalu meningkat jumlahnya, walaupun sebenarnya secara real jumlahnya itu tetap ya. Jadi memang untuk analisa ekonomi kita selalu menggunakan variabel real atau real GDP. Perekonomian itu hampir mirip seperti air laut ya. Dia kadang-kadang memiliki gelombang yang naik, kadang-kadang dia punya gelombang turun, walaupun sebenarnya dia bergerak di titik potensial yang sama atau real GDP yang sama, seperti teman-teman lihat di garis lurus di gambar ini. Pada saat perekonomian berada di atas potensial, kita mengenalnya biasanya sebagai economic boom. Sementara pada saat perekonomian di bawah potensial, biasanya kita mengenal istilah disebut sebagai resesi. Economic boom maupun economic resesi ini tentu bukan hal yang akan terjadi terus-menerus ya. Seperti kita lihat pada saat terjadi boom, biasanya akan terjadi tekanan harga-harga sehingga inflasi naik. Pada saat inflasi naik, maka sumber daya perekonomian itu menjadi lebih mahal gitu ya. Upah buruh atau rental untuk kapital itu menjadi lebih mahal, sehingga dia akan membuat perekonomian sulit bergerak ke atas lagi dan akan kembali ke potensialnya. Jadi sebetulnya tanpa intervensi pemerintah, secara natural perekonomian cenderung akan naik turun di sekitar titik optimal yang merupakan garis lurus tersebut. Nah, tapi sebetulnya ada nggak sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk men-shift ya, atau memindahkan garis lurus ini atau potensial output ke atas ya. Jadi, potensial outputnya menjadi lebih tinggi. Nah, inilah yang kita kenal sebagai reformasi struktural. Tapi sebelum sampai di reformasi struktural, saya mau bahas dulu kebijakan apa aja sih yang disebut dengan kebijakan jangka pendek, yaitu kebijakan yang membantu perekonomian mengarungi economic boom dan economic bust, sehingga pada saat dia di atas, perekonomiannya tidak terlalu overheated, inflasi tidak terlalu tinggi, dan pada saat perekonomian di bawah potensial, ada kebijakan yang bisa membantu perekonomian untuk kembali ke level potensialnya. Selain itu, pertumbuhan potensial untuk negara-negara yang berbeda itu juga tidak sama ya. Contohnya Cina. Sudah bertahun-tahun pertumbuhannya cukup tinggi. Bahkan selama beberapa tahun itu pertumbuhan Cina ada di double digit. Tentu pada saat Cina tumbuh di 3 atau 2% yang menurut beberapa negara maju itu sudah cukup tinggi, bagi Cina itu sudah termasuk resesi yang amat sangat dalam. Tapi kalau kita lihat perekonomian negara maju yang pertumbuhan potensialnya biasanya lebih rendah di 2, 3, 4% itu sudah economic boom, maka pertumbuhan 3% itu adalah pertumbuhan potensial atau bahkan jangan-jangan bisa udah mendekati economic boom ya. Sekarang kita masuk ke kebijakan jangka pendek dulu ya. Nah, teman-teman mungkin sering dengar nih kebijakan jangka pendek ada dua ya. Satu adalah kebijakan fiskal, yang lain adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal ini mempengaruhi pasar barang dan jasa.
sementara kebijakan moneter itu mengatur pasar uang. Kebijakan fiskal di Indonesia dan banyak negara diatur oleh Kementerian Keuangan atau kita kenal sebagai government budget atau di Indonesia kita sebut APBN. Kalau kebijakan moneter di berbagai negara itu diatur oleh central bank. Kalau di Indonesia, Bank Indonesia. Fungsi dari dua kebijakan ini, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter atau kebijakan sisi demand, itu membantu tadi dalam hal business cycle tadi ya. Jadi pada saat perekonomian di atas potensial atau sedang boom, maka kebijakan sisi demand-nya adalah contractionary. Jadi contractionary fiskal dan monetary policy. Pada saat perekonomian di bawah potensial, misalnya sedang dalam kondisi resesi, maka kebalikannya, kebijakan sisi demand yang harus dilakukan adalah yang meningkatkan demand, yaitu expansionary monetary and fiscal policy. Kebijakan-kebijakan yang expansionary ini kita banyak lakukan pada saat pandemi kemarin ya, contohnya. Nah, di sini sering terjadi salah kaprah ya. Bisa nggak sih sebetulnya kebijakan sisi demand ini meningkatkan potential growth atau real GDP dalam jangka panjang? Tentu tidak bisa. Jadi kebijakan sisi demand ini membantu mengarungi business cycle, sementara kebijakan sisi supply yang akan kita bahas setelah ini akan membantu kita untuk men-shift atau menggeser kurva potensial output itu ke atas sehingga kita bisa punya pertumbuhan potensial yang lebih tinggi. Relevansinya dengan Indonesia maju atau cita-cita Indonesia maju adalah kalau kita mau punya potensial growth yang lebih tinggi, kita perlu untuk menggeser kurva kita atau garis lurus dalam business cycle ini ke atas sehingga kita punya pertumbuhan potensial yang lebih tinggi. Kalau teman-teman ingin dengar lebih lanjut mengenai kebijakan fiskal atau kebijakan moneter dan ingin dibahas lebih lanjut, tulis di komen di bawah ya. Pada saat perekonomian berada di titik potensialnya, kita mengenal level unemployment yang secara natural berada pada level potensial. Artinya, di level unemployment tertentu tidak terjadi inflasi yang accelerating ataupun decelerating. Ini dimulai dari teori oleh Friedman dan kemudian dilanjutkan oleh Franco Modigliani dan juga Lucas Papademos sebagai NIRU atau Non-Inflationary Rate of Unemployment. Nah, pada teori ini resource perekonomian dikatakan akan digunakan pada level yang optimal, yaitu tidak kurang atau tidak lebih dari level natural rate of unemployment satu perekonomian tersebut. Nah, level pertumbuhan potensial dan juga level unemployment yang mengikuti NAIRU atau NIRU tadi berbeda-beda untuk setiap negara, termasuk juga level inflasinya. Untuk negara-negara maju misalnya dengan penduduk yang piramidanya sudah lebih tua, level inflasi memang cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara berkembang. Tapi ini di masa normal ya, bukan di masa pandemi kemarin di mana banyak negara maju yang memang mengalami hyperinflation. Kalau teman-teman tertarik mengenai inflasi yang terjadi di masa recovery pandemi, boleh tulis di kolom komentar berikut ya. Nah, contohnya Jepang ya. Jepang itu memiliki level inflasi yang hanya sekitar 0,8%. Apa sih masalahnya kalau inflasi suatu negara itu terlalu rendah, artinya dia di bawah level NAIRU atau NIRU-nya? Maka kalau inflasi rendah, teman-teman bisa bayangkan kalau kita tahu harga akan turun minggu depan, apa yang kita lakukan? Kita menunda permintaan kita kan? Akhirnya demand turun sangat jauh, sehingga kalau teman-teman lihat di kurva berikut, pada saat demand turun jauh, maka output dari perekonomian tersebut juga ikut turun. Artinya, dia akan menciptakan vicious cycle yang membuat perekonomian itu berspiral ke bawah ya. Outputnya semakin lama semakin menurun. Sama juga dengan inflasi, pertumbuhan potensial itu juga beda-beda. Kalau Indonesia, banyak yang mengatakan di sekitar 5% pertumbuhan potensialnya. Nah, kalau Indonesia ingin melakukan di luar business as usual, artinya Indonesia harus tumbuh di atas 5% itu untuk bisa lompat menjadi kategori negara maju di tahun 2045. Indonesia pernah loh tumbuh di atas pertumbuhan potensial yang 5% ini. Di tahun 80-an, waktu itu Indonesia sedang melakukan industrialisasi dengan sangat gencar, dan pada saat itu pertumbuhan potensial atau rata-ratanya di sekitar 7%. Nah, sekarang kita harus kembali
ke pertumbuhan di atas 5% untuk bisa mencapai negara maju. Buat teman-teman yang lagi belajar ekonomi, baik di kuliah ya, maupun mungkin SMA juga sudah belajar, tentu pernah mendengar dua kurva ya, kurva demand, agregat demand, dan kurva agregat supply. Nah, kurva agregat demand itu slope-nya negatif, artinya semakin tinggi harga, maka permintaan biasanya kan semakin rendah ya. Sementara di kondisi normal atau medium term, agregat supply itu biasanya slope-nya positif ya, artinya semakin tinggi harganya maka semakin banyak orang yang mau menawarkan atau menghasilkan output dari produk tersebut. Tapi ada bedanya antara kurva demand dan kurva supply. Kurva supply di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu berbeda-beda slope-nya. Kalau teman-teman lihat di grafik berikut, pada jangka pendek, long run agregat supply-nya hampir horizontal ya. Pada saat ini terjadi, maka pergeseran agregat demand sama sekali tidak mengubah price atau mengubah hanya sedikit. Dia akan mengubah output dengan banyak. Kalau kita bandingkan dengan tadi teori bisnis cycle, ini pada saat pertumbuhan ekonomi itu di bawah potensial. Jadi kalaupun kita mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, inflasi tidak akan terjadi secara cukup tinggi karena memang resource dari perekonomian itu belum tercapai atau terpakai secara optimal atau belum mencapai titik nairu atau niru yang kita bahas tadi. Apa yang terjadi di jangka menengah? Nah, jangka menengah ini yang mungkin teman-teman banyak lihat di buku-buku makro ya. Jadi pada saat agregat supply slope-nya positif dan agregat demand memang selalu berslope negatif, maka kalau agregat supply itu naik, otomatis harga turun namun quantity juga bisa naik. Di jangka panjang atau long run agregat supply, ini adalah pada saat slope agregat supply itu sudah vertikal. Pada saat ini terjadi, maka peningkatan demand tidak akan mempengaruhi kuantitas sama sekali. Dia hanya meningkatkan harga. Kalau kita kembalikan ke bisnis cycle tadi, ini pada saat perekonomian itu berada di atas optimal ya, makanya kita bilang pada saat economic boom akan terjadi tekanan terhadap harga walaupun outputnya tidak terpengaruh sama sekali. Sebetulnya reformasi struktural itu berfokus di jangka panjang ini pada saat long run agregat supply-nya vertikal. Yang harus kita lakukan adalah menggeser long run agregat supply ini ke kanan sehingga output satu perekonomian memang bisa berubah atau meningkat. Nah, sebetulnya apa aja sih yang bisa dilakukan atau terjadi pada satu negara sehingga long run agregat supply negara itu bisa meningkat? Salah satu yang bisa terjadi secara natural itu dikenal sebagai bonus demografi. Mungkin teman-teman juga sering dengar soal ini ya. Pada saat piramida penduduk suatu negara itu masih banyak di level penduduk muda, biasanya konsumsi negara itu masih cukup tinggi ya. Pada saat konsumsi tinggi, tentu pertumbuhan ekonomi natural suatu negara tinggi. Jadi, pada saat negara masih memiliki piramida penduduk muda dan terjadi pertumbuhan penduduk, maka secara natural long run agregat supply ini akan shift ke kanan sehingga potensial output bisa meningkat. Tapi tentu kita tidak bisa berharap akan demographic dividend selamanya ya. Kita perlu melakukan hal-hal lain. Nah, hal-hal lain apa yang bisa dilakukan? Salah satunya contohnya adalah dengan menambah produktivitas atau value added dari suatu perekonomian. Produktivitas bisa macam-macam yang dilakukan. Salah satunya untuk Indonesia mungkin bisa memperbaiki logistik cost. Jadi kalau logistik cost turun, perekonomian bisa lebih produktif dan juga bisa menghasilkan lebih banyak. Hal lain yang bisa dilakukan suatu negara untuk meningkatkan value added adalah dengan melakukan hilirisasi. Hilirisasi ini kalau kita memindahkan industri suatu negara ya dari mayoritas industri yang value added-nya rendah menjadi industri yang value added-nya tinggi. Nah, Indonesia dan banyak negara berkembang berusaha untuk melakukan ini. Indonesia contohnya kita berusaha untuk memproteksi nikel kita sehingga kita bisa melakukan hilirisasi sehingga nikel bisa menjadi produksi baterai di dalam negeri ya. Jadi ini merupakan hilirisasi. Dan semakin hilir suatu industri, value added-nya juga semakin tinggi bagi perekonomian suatu negara. Jangan itu dikirim dalam bentuk raw material lagi, dalam bentuk bahan mentah lagi. Stop.
Dengan hilirisasi nikel, nilai tambah ekspor di sektor tambang dan mineral meningkat hingga Oktober 2022 mencapai 36,4 miliar US dollar atau naik 40% dari tahun sebelumnya. Ada sisi lain nih dari hilirisasi nikel ya, contohnya terutama untuk barang-barang yang berorientasi ekspor, karena di satu sisi dia bisa membantu perekonomian sebagai source of growth baru, tapi di sisi lain dia juga bisa membantu stabilitas nilai tukar ya, dengan hasil ekspornya yang juga membantu mempertahankan nilai rupiah di saat negara-negara berkembang banyak yang mengalami depresiasi yang cukup dalam. Surplus perdagangan Indonesia akibat nikel ini bisa bertahan di 30 bulan berturut-turut, padahal dulu kita termasuk negara yang selalu current account-nya defisit. Neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif dari Januari hingga Oktober 2022 itu mengalami surplus sebesar 45,52 miliar menurut data dari BPS. Angka tersebut melonjak lebih dari 40% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Apalagi yang bisa meningkatkan value added satu perekonomian, yang paling utama itu adalah SDM-nya, yaitu kita-kita ini. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan effort ya, usaha dan pemikiran yang sangat serius terhadap pengembangan sumber daya manusia. 5% dari APBN kita itu dialokasikan untuk sektor kesehatan dan 20%-nya untuk sektor pendidikan. Mengingat dua sektor ini memang sangat penting ya untuk meningkatkan SDM masyarakat Indonesia. Apalagi yang bisa meningkatkan value added? Salah satunya itu adalah teknologi, inovasi, dan juga digitalisasi. Ini juga bisa meningkatkan produktivitas dari satu negara ya untuk bisa tumbuh lebih tinggi. Sisi lain dari reformasi struktural adalah financing ya, yaitu bagaimana sih kita membiayai pembangunan atau transformasi struktural yang sedang kita lakukan. Salah satu yang kita lakukan di Indonesia adalah menciptakan Indonesia Investment Authority atau Sovereign Wealth Fund-nya Indonesia ya. Ini adalah salah satu bentuk creative financing, jadi pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah itu tidak hanya fokus pada dana pemerintah, tapi juga dana swasta, baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, tidak hanya dalam bentuk pinjaman jangka panjang, tapi juga bisa dalam bentuk ekuitas. Jadi kita membuat diversifikasi dari sumber-sumber pendanaan yang bisa untuk membantu pembangunan berkelanjutan. Tadi kita sudah membahas secara sektoral ya, apa yang harus dilakukan, yaitu menambah value added dan menambah produktivitas dari sektor-sektor produksi di Indonesia. Nah, secara regional bagaimana? Apa aja sih yang harus dilakukan suatu negara dari sisi regional ya? Dalam kasus Indonesia, di mana sebagian besar PDB Indonesia itu masih berfokus di Jawa, tentu yang harus kita lakukan adalah menciptakan lokus pertumbuhan ekonomi baru di daerah-daerah lain. Tidak hanya untuk menciptakan sebagai source pertumbuhan, tapi juga untuk diversifikasi. Jadi supaya misalnya harga minyak lagi naik, kita ada source-nya. Kalau industri yang lagi naik, kita juga ikut naik ya. Kalau perekonomian itu homogen, hanya berat ke satu komoditas tertentu, maka pada saat terjadi volatilitas harga komoditas tersebut di level global, perekonomian satu negara itu akan sangat terpengaruh. Karena itu, transformasi struktural atau reformasi struktural itu memang sangat penting untuk menghindari Indonesia terkena middle income trap. Khusus untuk middle income trap ini, saya akan bahas di video selanjutnya ya. Dari penjelasan tadi, teman-teman mungkin berpikir, wah banyak banget ya yang harus dilakukan untuk bisa tumbuh lebih tinggi atau untuk mencapai negara maju. Memang benar, banyak yang harus kita lakukan sebagai sebuah negara dan juga harus dilakukan dalam jangka panjang dan secara konsisten. Oleh karena itulah, tugas kita ya sebagai masyarakat Indonesia untuk selalu berusaha menjadi lebih produktif sehingga membantu goals kita untuk menjadi negara maju di 2045. Demikian penjelasan saya mengenai transformasi struktural atau reformasi struktural. Semoga cukup jelas ya teman-teman. Kalau ada komen atau pertanyaan, silahkan taruh di link di bawah. Sampai jumpa!